Bab 4. Pembiakan tanaman secara vegetatif buatan. A. Pembiakan tanaman dengan stek. 1. Macam-macam stek. A. Stek daun. Stek daun merupakan salah satu teknik setting yang menggunakan bagian daun tanaman atau daun yang bertunas tanaman. Yang bisa memperbanyak melalui stek daun adalah tanaman hias seperti Sansevieria dan Begonia. B. Stek batang atau cabang. Stek batang merupakan salah satu perbanyakan vegetatif tanaman dengan menggunakan potongan batang atau ranting tanaman induknya. Syarat mutlak tanaman yang akan diperbanyak secara stek batang adalah harus memiliki kambium. C. Stek akar. Septik akar merupakan salah satu perbanyakan vegetatif tanaman dengan menggunakan potongan akar tanaman induknya. Contoh, jambu biji dan sukun. 2. Media tanam. Tanam untuk stek. Media tanam yang digunakan untuk menanam hasil stek dapat menggunakan berbagai komposisi media. A. Campuran tanah dan pupuk kandang yang sudah jadi dengan perbandingan 1:1. B. Campuran tanah, pasir halus, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. 3. Tahapan stek. A. Stek batang atau cabang. Septik batang dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. A. Memilih pohon induk yang akan di-stek yang mempunyai tajuk pohon rimbun, subur pertumbuhannya, dan tidak terangsang sama penyakit. B. Memilih cabang batang yang berumur kurang lebih 1 tahun dan cabang berwarna kehijauan. C. Memotong bagian pangkal stek sedikit di bawah tunas, atau tunas berada di bawah daun dan calon tunas yang ada di bawah cabang. D. Memotong daun yang besar setengahnya. E. Mengoleksi dengan loloton. F. Yang berbentuk pasta pada ujungnya. F. Menanam hasil stek pada media di polybag. G. Memberi sungkap plastik. B. Stek daun. Stek daun dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Memilih pohon induk yang akan di-stek yang subur pertumbuhannya dan tidak terangsang hama penyakit. 2. Memilih daun yang berumur cukup dan daun berwarna hijau segar. 3. Memotong tangki daun dengan gunting stek. 4. Menanam sayateg daun dalam polybag. 5. Memberi sungkup plastik. C. Stek akar. 1. Memilih tanaman yang besar seperti semak pohon, kita lubangi tanah sampai akarnya kelihatan, kemudian ambil yang diperlukan lalu lubang ditutup kembali dengan tanah semula-semula. 2. Memilih tanaman yang kecil, caranya dengan mencabut tanaman tersebut, kemudian ambil beberapa karya diperlukan. 3. Memotong stek 5 cm dengan gunting stek yang tajam agar menghasilkan potongan yang bersih dan rata. 4. Menanam hasil stek. 4. Faktor-faktor penyebab kegagalan setek. A. Kondisi batang yang masih muda. B. Kondisi pisau yang kurang steril. C. Kekeringan. D. Kandungan karbohidrat. 5. Keunggulan setek. Beberapa hal yang merupakan keunggulan pembiakan dengan setek adalah: A. Sifat tanaman baru sama dengan sifat induknya. B. Bagian tanaman induk yang diperlukan sebagai bahan sayateg relatif sedikit, sehingga tidak merugikan tanaman induk. C. Menghasilkan tanaman yang sempurna, yaitu tanaman yang telah memiliki akar, batang, dan daun. D. Setek mudah dilakukan dan tidak memerlukan teknologi yang rumit. E. Biaya yang dikeluarkan sedikit dan waktu yang diperlukan relatif singkat. F. Jumlah tanaman yang dihasilkan lebih banyak daripada cangkok dan okulasi. G. Tanaman baru hasil stek memiliki keseragaman umur. 6. Kekurangan stek. A. Memiliki akar serabut sehingga kurang perakarannya. B. Perlu pemeliharaan penyiraman yang rutin. B. Pembiakan vegetatif dengan cangkok. Macam-macam cangkok berdasarkan bahan pembungkus media cangkok. A. Cangkok dengan bahan pembungkus sabut kelapa. B. Cangkok dengan bahan pembungkus polybag hitam. C. Cangkok dengan bahan pembungkus plastik transparan.
Kriteria batang cangkokan yang baik. A. Batang cangkokan induk tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. B. Batang cangkokan hidup telah berbunga untuk tanaman hias. C. Batang cangkokan tampak kuat dan subur. D. Batang sehat, tidak terserang hama dan penyakit. E. Batang cangkokan harus bercabang. F. Batang yang baik untuk dicangkok adalah batang yang ukurannya tidak terlalu besar. G. Batang atau cabang tersebut berkulit mulus dan berwarna coklat muda. Bentuk cabang yang baik adalah tegap dan lurus ke atas. H. Batang yang berwarna coklat muda akan lebih cepat terbentuk halus dan akar. C. Pembiakan vegetatif dengan okulasi buding. Okulasi adalah pembiakan tanaman dengan cara vegetatif yang melibatkan penyatuan bagian-bagian tanaman dengan jalan regenerasi yang berhasil mencapai penyatuan fisik dan tubuh menjadi satu tanaman tunggal di mana batang atas yang digunakan terdiri atas satu mata tunas. Syarat tanaman yang dapat diokulasi. A. Tanaman tidak sedang push atau sedang tumbuh daun baru. B. Tanaman harus masih dalam satu famili atau satu genus. C. Pada kolon yang dijadikan batang bawah memiliki perakaran yang kuat, kokoh, tidak mudah terserang penyakit. D. Pada kolon yang akan dijadikan batang atas atau entes, tanaman harus memiliki produksi yang unggul dan memiliki pertumbuhan yang cepat dan tahan terhadap penyakitnya. Jenis-jenis kalkulasi diberikan menjadi A. Huruf T, B. Forecast, C. Forecast yang disempurnakan, D. Segi 4, E. Haji Ali. D. Pembiakan vegetatif dengan sambung atau grafting. Menyambungkan atau grafting adalah salah satu pembiakan vegetatif buatan di mana menggabungkan batang bawah dan batang atas dari tanaman berbeda sedemikian rupa sehingga tercapai persenyawa N dan kombinasi yang akan terus tumbuh membentuk tanaman baru. 1. Manfaat pembiakan vegetatif dengan sambung. A. Memperbaiki kualitas dan kuantitas hasil tanaman. B. Mengatur proporsi tanaman agar memberikan hasil yang lebih. E. Pembiakan vegetatif dengan cara susunan istilah penyesuaian atau off-process grafting merupakan cara penyambungan di mana batang bawah dan batang atas masing-masing tanaman masih berhubungan dengan perkaranya. Keuntungan dari teknik ini adalah tingkat keberhasilan tinggi, tetapi mengerjakannya tidak merepotkan karena batang bawah harus selalu didekatkan kepada cabang pohon induk yang kebanyakannya berbatang tinggi. Syarat batang untuk susunan. A. Batang bawah dan atas masih satu famili. B. Kambion saling melekat. C. Besar cabang sama besar. F. Pembiakan vegetatif dengan merunduk. Merunduk atau layering adalah proses pembiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan merunduknya ke tanah. Syarat batang untuk pembiakan cara runduk diantaranya A. Bercabang panjang, B. Bercabang lentur, dan C. Cabangnya dekat dengan tanah. Kelebihan dan kekurangan pembiakan dengan runduk. A. Kelebihan pembiakan dengan runduk. 1. Sifat buah atau bunga sama dengan induknya, dapat menghasilkan individu baru dengan cepat. 2. Tingkat keberhasilan tinggi. B. Kekurangan pembiakan dengan runduk. 1. Tidak banyak bibit yang dihasilkan, dan 2. Hanya bisa dilakukan pada tanaman yang elastis dan cukup dekat dengan permukaan tanah. Tidak dapat dilakukan pada tanaman yang relatif besar. Jenis-jenis runduk. A. Tip layering. B. Simple layering. C. Stretch atau continuous layering. Dan D. Serpentive atau compound layering.